Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang ditulis oleh akun Twitternya @desiprayogo1 atau yang sering kita sebut cerita emak. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Petaka Sebuah Konten Horor. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Cerita kali ini dikirim oleh seorang YouTuber yang suka sekali melakukan penelusuran horor ke tempat-tempat terbengkalai. Bukan hanya di tempat asalnya, tapi juga ke seluruh tempat di Indonesia kita tercinta. Tapi dari semua tempat penelusuran yang pernah dia kunjungi, ada satu tempat yang membuatnya tertarik. Karena di situ dia bisa langsung berinteraksi dengan salah satu sosok penunggu bangunan tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita. Narasumber kali ini tidak bersedia kita sebutkan nama aslinya dan minta kita samarkan namanya menjadi Mas Kucing. Oke, tenang. Memang absurd banget inisialnya. Tapi ya gimana, dia sendiri yang minta. Ya udah, kita aja perkenalan dengan narasumber kita. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Kita perkenalkan dulu sama BMC. Apa sih BMC itu? BMC adalah singkatan dari Bandung Medical Center. Seperti namanya Medical Center, BMC sendiri adalah sebuah rumah sakit yang cukup terkenal di kawasan kota Bandung dan sekitarnya. Siapa sih wak-wak Bandung yang tidak tahu dengan asal-usul rumah sakit tersebut? Alamat BMC sendiri terletak di Jalan Haji Wasit nomor 1, Lebak Gede, Bandung. Dulunya bangunan ini dikenal dengan nama Rumah Sakit Sartika AC, tapi hanya beroperasi sampai tahun 1995 dan rumah sakit tersebut diteruskan oleh Bandung Medical Center di tahun 2000. Sedangkan untuk rumah sakit Sartika AC masih ada dan beroperasi sampai sekarang, cuma alamatnya berpindah ke Jalan Muhammad Toha nomor 369 Cisereh Regol, Kota Bandung, dan namanya berubah menjadi Rumah Sakit Bayangkara Sartika AC. BMC sempat mengalami renovasi, akan tetapi renovasinya dihentikan ketika pemiliknya meninggal dunia. Setelah itu tidak ada kejelasan apapun perihal kelanjutan renovasi bangunan tersebut. Alhasil bangunan ini menjadi terbengkalai sampai 17 tahun lamanya. Namanya rumah sakit terus terbengkalai. Jelas ada banyak sekali rumor hantu yang mendiami rumah sakit tersebut. Itulah yang menimbulkan rasa penasaran beberapa orang tentang keberadaan sosok-sosok yang ada di dalam rumah sakit. Akhirnya banyak sekali orang yang berdatangan ke sana, mulai dari sebatas ingin melihat-lihat sampai ada yang ingin melakukan uji nyali pada malam hari. Dulu rumah sakit ini masih bebas dimasuki orang kapanpun. Kalau untuk sekarang, setahu aku sudah tidak mudah lagi. Tidak sembarangan orang memiliki akses masuk ke dalam rumah sakit tersebut. Karena dengar-dengar, rumah sakit itu sedang diperbaiki ulang dan katanya akan dioperasikan kembali untuk melayani masyarakat. Terlepas dari apapun kisah desas-desus yang menyelimuti rumah sakit tersebut, aku bersyukur jika Anda rumah sakit ini akan diaktifkan kembali. Selain itu, meminimalisir tempat terbengkalai, itu juga bisa membuka ladang pekerjaan untuk beberapa orang yang membutuhkan. Sama menambah list rumah sakit untuk masyarakat. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Pasti banyak banget masyarakat yang membutuhkan rumah sakit untuk berobat. Karena beberapa rumah sakit pasti sudah penuh sama pasien-pasien yang terpapar COVID. Aku gak bisa bayangin kalau suster sama dokternya itu. Bismillah sih, kagak ya. Yang ada gak sembuh malah spot jantung. Jadi itu tadi secuil informasi dari aku perihal asal-usul BMC ini. Mungkin di sini ada uak-uak dari Bandung bisa tambahin di kolom komentar apabila ada informasi yang kurang. Sekarang kita masuk ke pengalaman Mas Kucing dengan beberapa kawannya ketika sedang melakukan penelusuran di dalam rumah sakit tersebut pas di malam Jumat Kliwon. Ya udah,
Masuk ke ceritanya. Bulan Mei tahun 2017, Mas Kucing dan kawannya memutuskan untuk datang ke BMC karena saran dari subscribernya, yang katanya kalau datang ke BMC rekomen banget pas malam Jumat Kliwon dan datang dengan jumlah ganjil. Saat itu Mas Kucing masih baru banget merintis akun YouTube-nya. Subscribernya pun baru 2000. Berhubung Mas Kucing ini anaknya sangat ambisius, dia coba bertanya ke para follower IG-nya mengenai tempat-tempat yang rekomen banget untuk dikunjungi. Dikunjungi sendiri memiliki istilah lain, uji nyali. Kebetulan video di channel YouTube Mas Kucing ini semuanya berisi tentang pengalaman-pengalamannya ketika mengeksplor tempat-tempat berhantu. Dia juga pernah mengunjungi tempat-tempat berhantu di Surabaya dan salah satunya itu rumah hantu Darmo. Wak-wak Surabaya pasti nggak asing dengan rumah tersebut. Di sini Mas Kucing tidak akan membahas rumah itu ya. Ketika dia habis membuat IGS tentang pertanyaan tersebut, banyak sekali DM yang masuk dan semuanya menyuruh dia untuk berkunjung ke Bandung Medical Center. Kebetulan juga saat itu Mas Kucing dan 4 orang timnya sedang staycation di kota Bandung. Setelah asik-asik scroll DM yang rata-rata isinya sama saja, tiba-tiba Mas Kucing tertarik dengan satu DM yang bertuliskan, "Kalau ke BMC, rekomen banget pas malam Jumat Kliwon." Sesuatu yang berkaitan dengan malam Jumat, apalagi malam Jumat Kliwon, itu pasti estetik parah. Setiap dia datang ke semua tempat berhantu pun, kalau datangnya pas di malam itu, kameranya selalu menangkap wujud sosok dari tidak kasat mata. Matanya tidak bisa menangkap apapun di sana, akan tetapi mata kameranya bisa dengan jelas menangkap sosok-sosok tersebut. Kembali ke cerita. Mas Kucing di situ seperti merasa tertantang dengan nama BMC. Dia mulai mendiskusikan nama tempat tersebut bersama timnya. Berhubung banyak sekali orang yang merekomendasikan tempat tersebut, bisa jadi dengan dia datang dan mengeksplor tempat itu, penontonnya jadi banyak, lalu subscriber dia bertambah. Dia pun akhirnya membuat keputusan untuk menambah jadwal liburannya di Bandung sampai hari Jumat Kliwon tiba. Sebelum hari H, Mas Kucing dan kawan-kawannya ini sempat datang ke rumah sakit tersebut guna untuk melihat-lihat titik lokasinya. Karena dia kan juga perlu memasang lampu untuk penerangan, merancang set-set kameranya, jadi sedikit banyaknya dia juga perlu melihat setiap sudutnya terlebih dahulu, biar nanti dia tidak kesusahan dan semuanya terancang dengan sempurna. Jadi 5 hari sebelum hari H, kelima orang ini mengunjungi rumah sakit tersebut di pagi hari sekitar jam 9 pagi. Begitu sampai di lokasi, tempatnya sepi, dan dia melihat sebuah bangunan tua juga usang dengan pagar besi di depannya. Lalu dia melihat nama bangunan tersebut yang bertuliskan Bandung Medical Center. Tapi saat dia mendekati pagarnya, ternyata digembok dari depan. Terus dia berpikir, berarti bangunan ini ada yang jaga, dan kalaupun katanya bebas, pasti mereka ngelompat atau masuk paksa yang dia sendiri nggak tahu caranya gimana. Jatuhnya kan dia pendatang ya di Bandung, jadi dia tidak mau sompral karena takut nanti ada sesuatu yang tidak baik menghantui hidupnya. Akhirnya dia putuskan bertanya kepada beberapa warga sekitar, sampai dia diberitahu untuk bertemu dengan bapak, maaf namanya saya sensor. Katanya beliau adalah penjaga tempat tersebut. Rumahnya juga nggak jauh dari situ. Ya udah tuh, Mas Kucing dan timnya langsung menuju rumah bapak itu. Pertama kali ketemu orangnya ramah banget. Beliau baik parah sampai nawarin makan. Sebelum semakin merepotkan beliau, akhirnya Mas Kucing langsung memberitahu maksud tujuannya datang ke situ. Bapak ini yang awalnya aktif berbicara, tiba-tiba diam sambil mengamati wajah Mas Kucing. Mas Kucing heran dong, terus nanya, "Kenapa Pak?" Bapak ini jawab, "Aden mau apa ke dalam?" Kembali Mas Kucing memberikan penjelasan, tapi kali ini lebih rinci kepada si bapak. Terus bapak itu menjawab, "Di situ ada beberapa pantangan Den yang tidak boleh dilakukan. Jelas tidak boleh berkata sompral dan berbuat tidak baik. Tapi juga ada beberapa ruangan yang tidak boleh Aden masuki. Paling tidak 3 ruangan ini jangan Aden masuki." "Apa aja itu Pak?" tanya Mas Kucing penuh antusias. "Kamar mayat, kamar bayi, dan 1 ruangan di kamar bayi.
Jangan pernah sesekali memasuki ruangan itu, Den. Nanti riwah. Jelas bapak itu kepada Mas Kucing. Di dalam hati Mas Kucing ini ngebatin, ya sayang banget gak boleh masuk situ. Biasanya kalau dilarang pasti ada sesuatu yang menarik. Tiba-tiba bapak ini mendekat ke arah wajah Mas Kucing dan berkata, "Jangan langgar kalau Aden tidak mau keluarganya dalam masalah." Terus bapak itu kembali ke posisi duduknya dan diam. Mas Kucing yang digituin ya kaget lah. Secara dia kan ngebatin, tapi bapak ini seperti tahu sama apa yang sedang dibatin sama Mas Kucing. Semuanya pun setuju dan mereka langsung diantar menuju ke gedung BMC. Saat sampai bapak ini bilang, "Saya tunggu di rumah ya, Den. Saya nggak berani lagi masuk situ. Nanti kuncinya balikan lagi ke rumah." Mas Kucing dan kawan-kawannya menganggukkan kepala. Lalu bapak itu mulai berjalan meninggalkan mereka. Pagi itu Mas Kucing sempat live di IG dan dia mulai menunjukkan ruangan demi ruangan yang ada di dalam BMC kepada para followersnya. Tapi entah kenapa saat dia berada di ruangan bayi, tiba-tiba layar HP-nya kayak error gitu dan berlanjut sinyal HP-nya yang tiba-tiba hilang pletes. Gak ada sama sekali. Hasilnya live pagi itu tidak berjalan dengan sempurna sesuai kemauannya. Tapi ada sesuatu yang menarik di situ. Bukan Mas Kucing namanya kalau tidak melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Di pintunya, waktu itu memang ada tulisan dilarang masuk. Entah memang sudah ada sejak rumah sakit itu berdiri atau baru dipasang waktu itu. Sebenarnya siapapun pada saat itu bisa kok masuk ke dalam, tapi harus dengan seizin bapak ini. Karena kalau terjadi sesuatu biar ada yang bantu, biar enggak seenaknya juga. Terus Mas Kucing pada saat itu kepikiran sama apa sih yang ada di dalam situ. Dia oglek-oglek gagang pintunya, ternyata dikunci. Pikirnya dia ruangan itu dikunci, makanya Mas Kucing niatnya mau lihat-lihat yang lain. Gak taunya, waktu dia posisi balik badan, itu pintu kebuka dengan sendirinya. Tiba-tiba saja ada suara kayak pintu yang udah lama gak dibuka. Kayak mana gitu suaranya. Nolehlah Mas Kucing ke ruangan itu. Tubuhnya merinding sih, tapi dia bukannya takut malah kepo. Dan di saat teman-temannya udah pada di lantai 2, dia malah masuk ke ruangan itu. Saat dia masuk ke ruangan itu, entah kenapa kayak mau nangis. Dia tahu-tahu kayak ngerasain sakit banget di dadanya. Berasa kayak habis dikhianati sama pasangan gitu rasanya. Ngerasa mulai gak nyaman, Mas Kucing mutusin untuk langsung nyusul teman-temannya. Baru 2 langkah kakinya keluar dari ruangan bayi. Dari arah belakang ada yang manggil namanya, dan itu suara cewek. Dia gak pakai noleh langsung lari naik tangga ke lantai 2. Secara itu suara siapa coba? Orang mereka berlima cowok semua. Ketika di lantai 2 ternyata penerangan buruk banget. Malah lebih ke arah gelap dan sedikit lebih rungsep. Bau apek di mana-mana, terus pengap. Dan ada beberapa alat rumah sakit yang emang sengaja ditinggalin di situ, atau gimana gak paham. Pokoknya pada geletak-geletak di lantai, per bilik kamar di lantai 2. Karena gak ada sesuatu yang spesifik, mereka semua langsung naik ke lantai 3. Gak jauh beda dari lantai 2 suasananya, dan malah ada kayak bau-bau kurang bersahabat. Kayak busuk bangkai, dan pikiran mereka ya itu bangkai hewan. Mungkin. Setelah itu mereka langsung ke lantai 4. Lantai terakhir di rumah sakit ini. Lantai 4 ini situasinya kembali terang dan gak pengap kayak lantai 2 dan 3. Cuma dia dan temennya justru merasa paling gak nyaman ketika ada di lantai ini. Berasa kayak banyak banget mata yang lagi ngawasin mereka. Terus di sela-sela bau pengapnya ruangan lantai 4, tiba-tiba kecium bau melati bercampur pandan. Dan itu nyengat parah. Sampai salah satu temannya yang namanya Mas Koi, itu kepalanya ngeliengan. Dia jalan itu sama sempoyongan. Jadi berasa ngefly, padahal juga kagak. Ya cuma gara-gara aroma yang gak beres itu. Bener-bener definisi parfum condet yang ditempel langsung ke hidung lu, Mak. Parfum condet masih mending. Nah ono, astaga, kagak bisa gue gambarin aromanya. Aneh. Kalaupun ada manusia pakai wangi kayak gituan, lu wajib mantengin kakinya, nginjek tanah apa kagak.
Kurang lebih seperti itu deskripsi yang Mas Kucing berikan ke kita. Mungkin kalian bisa gambarkan sendiri. Masalahnya aku juga belum pernah main ke condet. Apa mirip-mirip kayak ampel gitu atau gimana? Lanjut. Berhubung temannya sempoyongan, 4 lainnya termasuk Mas Kucing putusin untuk selonjoran bentar di lantai 4 untuk ngelurusin kaki bentar. Kan capek tuh habis naik tangga sampai lantai 4. Kan lumayan tuh ngos-ngosan pas di atas. Gak lama kemudian kedengeran adzan zuhur di wilayah sekitaran sana. Tapi mereka masih selonjoran sambil gibahin gebetan. Enak-enak gibahin gebetan, tiba-tiba salah satu pintu ruangan di lantai 4 kegebrak kebuka sendiri. Epic kagak tuh? Dengar itu semua, ya langsung kincap kagak ada yang berani buka suara. Terus temennya yang gelingan ini tiba-tiba minta mereka semua itu buru-buru turun ke bawah. Karena dia ngerasa tubuhnya berat banget saat itu. Jelas paniklah mereka dan mulailah turun. Perasaan kayak diawasi ribuan mata itu masih menyelimuti mereka. Cuma gak ada yang berani buka suara. Hanya saling pandang untuk memberi kode. Mereka turun dan tibalah di lantai 1 lagi. Terus teman satunya lagi nyeletuk, "Kok gua belum melihat kamar mayatnya ya?" Mas Kucing langsung tersadar karena omongan temannya itu. Alhasil sebelum memutuskan untuk pulang, mereka balik melakukan penelusuran di lantai 1 untuk menemukan kamar mayat. Mereka mulai melewati lorong demi lorong. Ketika mereka melewati ruang tunggu di rumah sakit itu, entah kenapa mereka mendengar suara batuk kakek-kakek dari sudut pojok ruang tunggu. Posisinya saat itu masih siang hari dan gak ada siapapun di situ selain mereka. Dan saat dilihat pun gak ada orang sama sekali. Karena tidak ingin lama-lama, mereka terus menyusuri lorong demi lorong. Hingga ketemulah satu ruangan yang di luarnya ada tulisan dilarang masuk dan disegel ke pintu tersebut. Saat mereka mendongak ke atas, tertulis kamar mayat. Gak tahu gimana tiba-tiba kerasa hawa yang benar-benar anyep banget. Anyep itu berasa kayak bikin merinding. Ada sesuatu yang menarik di mata mereka saat itu. Karena dari semua ruangan yang ada di rumah sakit, hanya 2 ruangan ini yang ada segel di depan pintunya. Seperti ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Pikir mereka saat itu. Dirasa mereka sudah memahami sudut per sudutnya di dalam rumah sakit. Akhirnya mereka putuskan untuk keluar. Kebetulan hawanya juga seperti tidak bersahabat. Seolah banyak sosok yang tidak suka dengan kedatangan mereka. Setelah keluar, mereka langsung mengembalikan kunci dan balik ke hotel. Mereka juga sudah membuat janji kepada bapak penjaga kalau pas malam Jumat besok mereka akan ke sana. Sampai di hotel, mereka langsung menggambar sketsa ruangan demi ruangan yang mereka hafal, dan sekiranya ruangan-ruangan itu pas untuk diletakkan kamera. Sketsa pun selesai mereka buat, dan mulailah rapat kecil-kecilan untuk menjelaskan bagaimananya masing-masing. Deal tuh, semuanya sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berhubung hari itu malam minggu, mereka putuskan untuk jalan-jalan bentar mengitari kota Bandung malamnya. Singkat cerita, tibalah di hari Kamis, yang mana malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari pagi mereka sudah datang untuk set semua kamera dan mencari aliran listrik untuk tempat cas kamera mereka sama colokan lampu. Semua sudah mereka prepare dengan baik sesuai set yang mereka mau. Bahkan mereka sempat balik dulu ke hotel nanti habis maghrib. Mereka balik lagi ke rumah sakit tersebut. Kuncinya masih mereka bawa karena kata bapak itu biar gak mondar-mandir, tapi ntar kelar shot harus segera dibalikan. Ternyata Mas Koi minta mereka untuk balik lagi jam 4:30 karena Mas Koi lupa ngeset satu kamera untuk depan kamar mayat. Alhasil mereka balik lagi bukan habis maghrib, tapi jam 4:30 sore dan sampai lokasi jam 5. Lalu terdengar suara-suara orang haji yang menandakan sebentar lagi masuk waktu maghrib. Mereka mengaku hawa rumah sakit ini antara masih ada matahari sama enggak, itu beda banget. Kan rencananya emang dimulai shot itu jam 7 malam atau habis isya, biar enggak malam-malam banget. Karena seberani-beraninya mereka, juga masih ada sisi penakutnya. Lah, pas mau mulai shot, semua kan berawal dari adegan buka pintu pagar.
Entah kenapa pas di pintu pagar, berasa kayak ada banyak banget yang ngeliatin dari dalam rumah sakit. Yang mereka rasakan sih seperti itu. Cuma mereka nggak mau tersuges aja dan berusaha lempeng-lempeng bayi masuk ke dalam. Shot pun dimulai. Mas Kucing memimpin di depan dan yang lain mengikuti sambil membawa kamera di tangan masing-masing untuk mengambil angle-angle yang mereka perlukan. Ketika tangan Mas Kucing menyentuh pintu masuk, tiba-tiba ada seperti suara yang berasal dari dalam pintu pas, terus bilang, "Wilujeng Sumping," yang artinya selamat datang. Suara itu jelas banget dan itu suara perempuan. Padahal di situ nggak ada cewek sama sekali. Orang mereka cowok semua kok, dan di kameranya suara itu juga ada. Tapi mereka menganggapnya itu cuma halusinasi mereka dan mulailah mereka melakukan penelusuran. Mereka sudah salam tadi. Pas mau buka pintu, tapi malah dapat sambutan dari sosok perempuan di balik pintu. Mereka telusuri lorong demi lorong hingga masuklah mereka ke sebuah tempat yang sepertinya itu loket rumah sakit. Kalau mereka lihat dengan mata telanjang, apa yang ada di situ gak akan kelihatan. Akan tetapi di kamera, mereka menangkap sesosok perempuan tua dengan mengenakan baju perawat yang sepertinya baju suster rumah sakit tersebut. Duduk di atas kursi besi yang sudah berkarat sambil menunduk. Rambutnya dicepol dengan ada hiasan kepala layaknya suster-suster pada umumnya. Suster tua ini tahu-tahu hilang aja dari kursi tersebut. Kagetlah mereka, tapi perjalanan masih dilanjutkan. Kunci rumah sakit kan masih mereka pegang. Tapi kunci itu gak cuma satu, melainkan ada beberapa kunci lain yang dirangkai jadi satu dengan kunci gerbang dan kunci pintu masuk depan. Mas Kucing berpikir, jangan-jangan kunci kamar mayat ada di salah satu kunci yang mereka pegang. Buru-buru tuh mereka menuju kamar mayat. Berdasarkan mitos yang berkembang, kamar mayat dan kamar bayi adalah dua ruangan yang menunjukkan eksistensi paling tinggi ketimbang ruangan yang lain. Fokus mereka akhirnya di kedua ruangan tersebut. Begitu sampai pas di ruang mayat, Mas Tio mencoba menyobek segel tersebut dengan pisau kecil yang selalu dia bawa kemana-mana. Alhasil segel itu tersobek dan Mas Kucing langsung mencoba satu persatu kunci dan salah satunya bisa membuka pintu tersebut. Asli mak, baru kali ini aku masuk kamar mayat dari rumah sakit yang sudah lama tidak berpenghuni. Hawanya beda parah dan aromanya gak nyaman banget. Yang aku nges saat masuk rumah sakit itu adalah bau formalinnya masih nyengat banget. Berasa baru ada mayat yang diformalin di ruangan itu. Tapi sebenarnya gak ada apa-apa. Cuma tersisa semacam tempat buat memandikan jenazah sama lemari pendingin yang buat nyimpen jenazah. Epicnya mak, pas aku buka salah satu lemari pendingin itu, aku nemuin gigi geraham manusia. Kalau dilihat dari modelnya sih, kayak milik orang dewasa dan ada beberapa kuku manusia, ada sekitar 7 kuku. Cuma aku nggak tahu itu dari satu manusia yang sama atau enggak. Yang jelas masih satu lemari pendingin dengan gigi geraham yang aku temui pertama kali. Jelas Mas Kucing kepada kita. Setelah itu selalu ada aja kejadian yang tidak mengenakan. Tiba-tiba pintu kamar mayat yang nutup-nutup sendiri dan mereka kekunci di dalam. Terus tahu-tahu ada angin kenceng banget berembus di depan lorong kamar mayat. Bahkan 3 orang dari mereka sampai nangis, gak fokus pegang kamera. Semuanya kerekam di kamera mereka. Di situ mereka putuskan untuk doa bersama sesuai kepercayaan mereka masing-masing. Lagi khusyuk berdoa, gak tahu pintu kamar mayat kebanting terbuka dengan sendirinya. Tapi pas mereka mau keluar, dengan jelas mereka melihat ada sosok laki-laki yang wujudnya tembus pandang berjalan keluar mendahului mereka. Itu jelas banget. Selain di kamera ketangkep, dengan mata telanjang pun mereka juga dapat melihat dengan jelas kemana arah pergerakan bayangan tersebut. Entah gimana bisa mereka malah mengikuti kemana arah bayangan tersebut berjalan. Dan ternyata bayangan itu masuk ke suatu ruangan yang sangat gelap sekali. Itu adalah ruangan yang letaknya pas di depan kamar bayi. Senter yang ada di kepala mereka semua tiba-tiba mati dengan sendirinya dan sempat gak nyala. Saat berada di dalam ruangan itu, mereka gak nyaman.
Akhirnya mereka keluar daripada terjadi hal-hal yang enggak. Ketika keluar, mereka melihat pas di depannya adalah ruangan kamar bayi, sama dengan apa yang di kamar mayat. Mereka buka segel dan mencoba kunci satu persatu. Saat pintu sudah mulai terbuka, mereka pun masuk. Di dalam kamar bayi itu mereka melihat masih ada beberapa box bayi yang penampakannya udah enggak karuan lagi. Udah ada yang karatan, bahkan ada yang sudah hancur. Masih ada beberapa selimut bayi di sana. Tapi pas enak-enak ngeliat-ngeliat di ruangan itu, tiba-tiba mereka mendengar ada seorang perempuan menyanyikan sebuah lagu. Kalau didengar-dengar lagu itu adalah lagu Nina Bubu, tapi agak aneh karena liriknya semua diganti dengan bahasa Sunda. Mas Kucing mendengar itu penasaran, terus ngintip ke arah luar. Saat dia mengintip ke arah luar, Mas Kucing melihat di ujung lorong ini ada seorang suster perempuan menggendong bayi di tangannya. Suster ini masih cantik banget rupanya. Posisi suster ini berdiri itu jauh banget dari pojokan lorong. Tapi kenapa suaranya terdengar seakan suster ini ada di dekat mereka? Langsung Mas Kucing itu teringat kalimat yang berkata, "Jika suaranya dekat, maka sosok itu jauh. Tapi jika suaranya jauh, maka sosok itu mendekat ke arahmu." Mas Kucing di situ bengong, masih dengan posisi menatap ke arah sosok itu. Lambat laun perempuan itu bergerak mendekat ke arah Mas Kucing. Dia bukan berjalan, melainkan terbang dan masih sambil menindakbubuhkan sesuatu di tangannya. Sesuatu itu dibedong layaknya seorang bayi. Ketika perempuan itu semakin mendekat, seakan suara nyanyian itu terdengar berangsur pelan-pelan seperti jauh sekali. Dan tiba-tiba tubuhnya Mas Kucing tidak bisa digerakkan sama sekali. Dia benar-benar cuma berdiri dengan kepalanya yang sedikit mendongak keluar dari pintu sambil memandang ke arah perempuan itu. Tahu-tahu dia berada di dimensi lain. Semuanya hening. Teman-temannya juga tiba-tiba nggak ada dan suara mereka hilang. Kemana perginya Mas Kucing juga nggak tahu. Tapi sosok perempuan itu semakin maju dan sosok itu mulai berada persis dekat dengan dia. Matanya sama sekali tidak mau dipejamkan. Rasanya untuk nutup susah sekali. Jangankan nutup, berkedip saja tidak bisa. Kini sosok itu benar-benar dekat dengan wajahnya, tapi sosok ini tidak berhenti. Sosok ini terus melayang ke arah yang lain dan sebelum akhirnya menghilang. Setelahnya tubuh Mas Kucing bisa digerakkan dan dia kembali ke dimensinya. Semua teman-temannya ternyata dari tadi berusaha menggerakkan tubuhnya, tapi gak bisa. Kata salah satu temannya bilang, "Lu degel apa gimana dah? Tubuh lu tadi kaku banget, tapi mata lu melotot ngeliatin pojokan sono. Gua lihat ke sono kagak ada apa-apa dah. Lu napa dah, Ceng?" Mas Kucing masih terdiam. Dia tidak pernah menyangka jika dirinya bisa berada di posisi seperti itu. Antara mau nangis, takut, sama gak tahu mau ngomong itu bingung. Wajah sosok itu masih benar-benar terngiang-ngiang di kepalanya. Sosok cantik dengan hidungnya yang mancung, serta bibirnya yang memakai lipstik warna merah, dan bulu matanya panjang lentik. Aroma parfumnya sangat-sangat khas sekali, seperti campuran kenanga dan ada sedikit sentuhan melatinya. Senyumnya yang begitu hangat, memandang pada sesuatu yang dia gendong. Akan tetapi Mas Kucing melihat yang digendong sosok itu bukan bayi manusia, melainkan sebuah tengkorak dan ukurannya seperti tengkorak bayi. Tapi sosok itu sangat menyayangi tengkorak yang dia gendong. Merasa situasinya sudah tidak kondusif, Mas Kucing meminta untuk langsung naik ke lantai 4. Mereka kini mulai menyusuri satu demi satu anak tangga, dan kini mereka semua sudah berada di lantai 4, lantai paling atas dari rumah sakit ini. Di sana ada beberapa bangsal dan sepertinya untuk rawat inap pasien. Bahkan masih ada beberapa ranjang tempat tidur di dalamnya. Ketika kelima orang ini mengintip ke dalam, mereka dibuat terkejut dengan penampakan ranjang kasur pasien bergerak-gerak sendiri. Padahal tidak ada siapapun di dalam. Begitu mereka fokus dengan ranjang-ranjang itu, tahu-tahu muncul banyak sekali penampakan pocong di atas setiap kasur yang ada di bangsal lantai 4. Semua pocong itu tidur dengan posisi kepala miring melihat mereka berlima. Sontak mereka teriak dan memutuskan untuk keluar dari rumah sakit itu.
Pas waktu mereka mau berjalan menuruni anak tangga, mereka melihat di sisi pojok lantai 4 ada sosok tanpa kepala berjalan mendekati mereka. Sosok itu masih meneteskan darah dari lehernya, dan itu sosok tubuh laki-laki. Mereka semua berlari untuk menuruni anak tangga. Sudah tidak ada yang fokus dengan kamera masing-masing. Jadi kameranya menangkap ke segala penjuru arah, dan di saat momen itu kita tim emak melihat ada sesosok kepala pria dengan mata sebelah kiri yang berlubang tersenyum ke arah kamera. Saat kita tanya itu kamera yang dipegang siapa, kata Mas Kucing itu kamera yang dipegang Mas Dudu. Momen itu tertangkap ketika mereka berlari menuruni anak tangga di lantai 3 mau turun ke lantai 2. Apa itu kepala sosok yang di lantai 4? Entahlah. Apakah itu editan? Aku rasa itu bukan editan, karena gerakan kameranya itu real dan bentuknya itu juga mengikuti gerakan kamera. Bagaimana ya jelasinnya? Intinya kalau editan itu kelihatan jelas bedanya. Kejadian selanjutnya juga masih mereka rasakan ketika mau sampai ke pintu utama. Entah gimana pintu itu tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Mereka dorong-dorong juga enggak kebuka. Di tengah-tengah kepanikan itu, tiba-tiba Mas Kucing kembali melihat sesosok perempuan yang dilihatnya waktu di ruang bayi. Sosok itu tidak melihat mereka dan hanya memandang ke arah yang dia gendong, dan yang bisa melihat sosok itu hanya dia. Teman-temannya masih sibuk berusaha membuka dan dia hanya bengong sampai sosok-sosok itu tiba-tiba menembus pintu depan, dan secara mengejutkan pintu itu bisa terbuka dengan sendirinya. Semuanya langsung lari ketakutan, tapi Mas Kucing hanya diam melongo. Sampai dia harus ditarik sama teman-temannya, baru sadar. Malam itu mereka langsung pergi dari rumah sakit dan kembali ke hotel. Beberapa kamera masih mereka tinggal karena mereka lebih mengutamain keselamatan. Baru besok paginya mereka kembali ke rumah sakit sambil ditemani bapak penjaga untuk mengambil beberapa atribut mereka yang tertinggal. Pas bapak ini ngecek dan masuk ke ruangan bayi, bapak ini langsung marah ke arah mereka. "Lancang kalian!" Mendengar bentakan itu mereka hanya diam karena mereka merasa bersalah telah melanggar apa yang dilarang. Lalu bapak ini bertanya kembali, "Kalian juga membuka kamar mayat?" Dan lagi-lagi diam. Bapak itu langsung mengunci kembali kamar bayi, merekatkan kembali segel yang sudah mereka lepas, dan langsung menuju kamar mayat. Begitupun dengan ruang bayi, bapak itu langsung buru-buru mengunci kamar mayat dan merapikan kembali segelnya. Habis gitu bapak ini mengajak mereka berbicara. "Ayo, ikut saya." Mereka berdua meninggalkan rumah sakit setelah semua barang sudah mereka ambil. Lalu bapak ini berkata, "Saya tidak paham kenapa kalian senekat ini. Kalian itu sudah mengusik mereka. Bahaya, Den. Nyawa ancamannya." Terlihat raut wajah cemas dari bapak itu kepada mereka. "Saya tidak bertanggung jawab jika sesuatu terjadi di antara kalian ya." Jelas bapak itu dengan nada yang sedikit meninggi. Mereka semua hanya mengangguk dan berpamitan untuk meninggalkan area BMC. Pada saat perjalanan menuju hotel, Mas Koi ini melihat rekaman di salah satu kameranya, tepatnya kamera yang diletakkan di lorong dekat ruang bayi. Mas Koi yang memperhatikan rekaman demi rekaman tiba-tiba terkejut ketika rekaman itu menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah gimana seingat dia pas setelah melewati lorong ruangan bayi, dia ingat betul kalau kamera yang di situ sudah dia matikan. Tapi kenapa bisa nyala sendiri ketika menunjukkan pukul 2 dini hari? Nyalanya juga cuma 13 menit, terus tiba-tiba kameranya buram dan mati. Dia ambil pun semua kamera di sana udah mode off. Di 13 menit itu, kameranya merekam sebuah penampakan yang cukup aneh. Ada banyak sekali anak kecil di lorong itu dan semuanya tersenyum menghadap kamera. Anak kecilnya itu kayak muncul satu-satu saat kamera on di jam 2 dini hari itu. Dan tahu-tahu jadi banyak banget. Pas hampir ke menit 13, mereka semua senyum dan kamera pun kembali mode off, tapi rekaman itu ke save. Aneh sih, tapi ya itulah yang terjadi. Wallahu alam juga, ya kan? Terlepas itu editan atau enggak, tapi kalau kita lihat itu serem banget deh sumpah.
Karena anak-anaknya ini kayak pakai baju anak-anak tempo dulu itu loh. Kayak dress-dress yang ada rendahnya gitu. Terus yang cowok pun sama, sambil megang mainan mobil-mobilan dari kayu. Terus juga ada yang pegang semacam mainan tempo dulu, kayak suling yang ditarik sisinya baru bunyi. Itu loh yang terbuat dari bambu, dan dulu harganya 1.000 kalau nggak salah, atau 500 rupiah, lupa aku. Aku TK pernah punya mainan itu. Sama ada yang pegang mainan kayak burung yang didorong sayapnya ngepak, terus dorongannya dari bambu. Sama ada kayak kerincingannya. Kalian tahu nggak sih mainan kayak gitu? Sumpah sih, itu jadul parah. Kalaupun diedit, kok telaten banget gitu loh. Sayangnya videonya sudah di WM sama Mas Kucing. Coba kalau polosan, udah tak sertakan. Karena dulu sudah pernah diupload, tapi berhubung ada tragedi yang menimpa calon tunangannya, akhirnya video itu dia hapus permanen dari YouTube-nya. Dia juga sudah nggak nyimpen video aslinya. Bahkan semua kamera yang dipakai untuk merekam BMC tiba-tiba rusak dan nggak bisa nyala. Sekarang kita masuk ke alasan kenapa video tersebut terpaksa dia take down dari YouTube-nya. Malam setelah dia beresin semua kameranya, dia dan teman-temannya masih stay di Bandung. Bahkan mereka up video juga posisi masih di salah satu kafe dekat hotel yang mereka singgahi. Baru hari Sabtunya mereka balik ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta mulai tuh dia merasakan banyak sekali gangguan. Mulai dari suara cewek nangis dari atas plafon kamarnya, terus ada banyak sekali suara bayi menangis, dan epicnya barang-barang di rumahnya suka berpindah tempat. Faktanya, rumah Mas Kucing ini hanyalah rumah kontrakan 1 lantai. Otomatis atasnya itu hanya plafon, dan di atasnya lagi langsung genteng. Orang kalau mau masuk situ harus ngerayap, nggak bisa berdiri tegak, terus jalan. Lah, terus itu suara langkah kaki siapa? Kedua, suara tangisan bayi. Di rumah kontrakannya itu nggak ada yang punya bayi. Oh, itu kontrakan cowok, bukan cewek, apalagi rumah tangga. Dia ngontrak bertiga di rumah itu, bareng Mas Tio dan Mas Dudu. Sedangkan Mas Koi sama Mas Penyok udah pulang ke rumah masing-masing, karena mereka udah pada nikah. Sebenarnya rumah asli Mas Kucing juga nggak jauh dari rumah kontrakan itu. Tapi kan dia ngonten dan butuh space yang agak lebar, dan rumahnya agak kecil. Otomatis dia harus ngontrak. Dan di situ ada 10 rumah kontrakan yang nempatin juga cowok-cowok semua, dan rata-rata mahasiswa rantauan. Cuma kadang ada yang bawa ceweknya ke situ. Di satu rumah kontrakan itu ada 2 kamar, dan Mas Kucing itu tidur sendiri. Mas Tio tidur sama Mas Dudu. Mas Kucing biasanya bawa tunangannya ke situ dan tidur bareng sama dia. Suatu hari pacar Mas Kucing tidur di situ karena Mas Kucing minta ditemani. Dianya agak mulai parno sama gangguan yang mulai datang silih berganti. Sedangkan dia pantau videonya yang seputar BMC itu ramai banget penontonnya. Tapi hal tidak menyenangkan mulai menimpa ceweknya. Dia awalnya nggak tahu kalau ceweknya ini, katakanlah anaknya sensitif, bisa merasakan kehadiran sosok lain di rumah kontrakannya. Baru malam pertama tiba-tiba ceweknya ini demam. Terus dia diajak periksa ke rumah sakit, tapi hasilnya normal-normal saja. Dokter berpikir mungkin ceweknya kecapean, akhirnya diresepkan beberapa vitamin dan antibiotik, sama disuruh istirahat cukup. Semakin lama demamnya ini nambah sampai 3 hari. Mas Kucing panik, apalagi sebentar lagi mereka mau tunangan. Ditambah orang tua ceweknya ini stay di Bengkulu. Ceweknya ini di Jakarta, merantau sendiri untuk kuliah. Dibawalah ceweknya itu ke rumah sakit, dan di sana ceweknya ini langsung masuk kamar inap untuk opnam. Ada yang aneh sama ceweknya ini. Kalau pagi sampai sore tubuhnya nggak apa-apa, tapi kalau sudah masuk waktu habis isya, tiba-tiba demamnya tinggi banget sampai menggigil. Terus kelakuannya aneh. Tiba-tiba bangun dari kasur dan tertawa-tawa sendiri sambil menimang-nimang bantal di tangannya. Mas Kucing udah yakin pasti ada sesuatu yang gak bener sama ceweknya. Akhirnya malam itu juga dia telepon pamannya yang paham dunia mistis-mistisan, karena dia percaya saat itu ceweknya sedang kesurupan. Badan ceweknya saat itu juga kurus dan pucat, sering bengong gak jelas, tatapannya selalu kosong. Udah kayak orang yang gak punya semangat hidup gitulah modelannya. Aku persingkat ceritanya.
Akhirnya di hari kedua ceweknya dirawat di rumah sakit. Malamnya paman Mas Kucing datang dan posisi ceweknya masih aja kayak gitu. Dia sampai nangis ngelihat calon tunangannya aneh begitu. Terus pamannya ini tanya ke dia, "Dari mana aja Tong sampai ngebawa-bawa sosok begini? Dia tahu cewek lu kopokan, masih aja lu bawa keluyuran kemana-mana. Sosok itu minta ahli tubuh cewek lu. Sukma cewek lu ada no di pohon belakang lu, nangis ngeliatin ke arah lu. Yang ada di dalam tubuh itu bukan sukma cewek lu, tapi sosok suster yang lagi gendong tengkorak." Mendengar apa yang terlontar dari mulut pamannya membuat Mas Kucing gak percaya. Seakan dia seperti flashback dengan apa yang pernah dia lihat sewaktu sedang investigasi di BMC. Langsung dia ceritakan semua yang terjadi sebenarnya kepada pamannya itu. Pamannya cuma bisa geleng-geleng. Padahal pamannya pernah berpesan, "Kalau mau ke tempat kayak gitu jangan sombral dan jangan ngundang." Sepertinya saat itu dia secara tidak sengaja mengundang sosok-sosok mereka dan mulai ikut bersama Mas Kucing. Kemungkinan Mas Kucing ketempelan sosok suster tersebut. Percaya nggak percaya, itulah yang terjadi. Akhirnya malam itu juga mereka melakukan semacam ritual untuk mengembalikan sukma ceweknya agar kembali ke badannya dan mengusir sosok itu. Malam itu di rumah sakit entah kenapa suasananya berbeda dari malam pertama. Mas Kucing merasa hatinya sakit banget. Seolah dia seperti akan kehilangan pacarnya untuk selama-lamanya. Tapi dia berharap semua hanya perasaannya saja. Ritual itu terus berlangsung sampai hampir 2 jam lamanya. Kata paman Mas Kucing, sosok ini benar-benar sangat kuat. Susah sekali untuk dilepaskan. Katanya sosok itu suka sama Mas Kucing. Di situ Mas Kucing seperti pasrah, apalagi saat tubuh ceweknya itu meronta-ronta kesakitan. Meskipun ritualnya seheboh itu, nampak sekitarnya tenang-tenang saja, kayak nggak dengar apa-apa dan nggak ada yang keluar dari kamar masing-masing. Singkatnya ritual itu selesai. Sukma ceweknya kembali ke tubuhnya, tapi kali itu ceweknya masih dalam kondisi pingsan di kasurnya. Dia mulai merapikan tempat tidurnya. Setelah itu menghubungi orang tua pacarnya di Bengkulu. Kan ceweknya ini Katolik, jadi sambil visi mereka kayak ada semacam doa bersama dari keluarga ceweknya. HP-nya dia tempelin ke telinga ceweknya yang terdengar suara orang tua ceweknya membacakan ayat-ayat dari Alkitab. Saat lagi khusyuk berdoa, Mas Kucing ini kan muslim, jadi dia cuma dengerin sambil mengamati sekitar. Pamannya juga sudah pulang dan di situ hanya dia sama ceweknya. Waktu matanya melihat ke arah selang infus ceweknya, dia melihat kalau bukan cairan infusnya yang turun, melainkan darah ceweknya ini naik ke atas selang, bahkan hampir ke atas. Buru-buru dia lihat ke ceweknya dan di situ dia melihat ceweknya udah benar-benar pucat banget. Dia pegang badannya, tahu-tahu udah dingin. Padahal tadi saat dia selimuti tubuhnya normal dan sempat buka matanya. Nggak pakai lama dia taruh HP-nya di samping telinga ceweknya. Dia keluar untuk memanggil suster karena dia pencet-pencet tombol nggak ada yang respon. Pas dia keluar kamar, dia melihat ada suster perempuan yang dilihatnya saat di BMC tengah memandanginya sambil menggendong bayi di tangannya. Suster itu tersenyum ke arahnya. Merasa udah jengkel, dia mengumpat ke arah suster itu. "Anjing lu!" dan terus berlari ke ruangan suster. Setibanya di sana, ternyata nggak ada suster sama sekali malam itu. Dia lihat sudah hampir jam setengah 11 malam. Dia turun ke lantai 1 dan disitulah dia baru mendapat suster. Langsung dia ajak suster jaga itu ke kamar inap pacarnya untuk memeriksa kondisi ceweknya. Dan terlihat raut wajah kaget bercampur panik dari suster itu. Suster itu mengambil HP dari sakunya dan seperti menelpon rekannya. Tidak lama datang 3 perawat laki-laki membawa alat pacu jantung dan gak lama kemudian ada dokter yang jaga malam. Mas Kucing di situ cuma plonga-plongo karena gak paham situasinya. Dia melihat setiap pergerakan orang-orang itu menyentuh tubuh pacarnya dan tidak lama kemudian dokter mulai menancapkan alat pacu jantung ke arah dada ceweknya. Hingga beberapa lama kemudian dokter itu menghampiri dirinya dan berkata, "Mohon maaf mas, kami sudah terlambat. Silahkan ke ruang resepsionis untuk mengurus biaya pemulasaran jenazah. Saya mewakili rumah sakit memohon maaf sebesar-besarnya.
Harusnya kami mendapat laporan ini dari awal sebelum kondisi pasien kritis. Mas kucing yang mendengar itu, tubuhnya langsung lemes sampai dia delesor jatuh ke lantai. Dia melihat wajah ceweknya mulai ditutupi kain putih dan bed ceweknya mulai didorong keluar untuk dibawa ke ruang jenazah. Ya, pacar Mas kucing meninggal dunia di malam itu juga. Kalau menurut observasi dokter, katanya pacar Mas kucing mengalami serangan jantung dan tekanan darahnya naik. Naiknya pun tidak normal, ditambah penanganan yang terlambat. Dia cuma masih bengong di depan kamar bekas inap ceweknya sambil memandang layar HP. Dia masih melihat kedua orang tua ceweknya husu membacakan doa untuk putrinya. Dengan sekuat tenaga, Mas kucing bilang, "Vania sudah meninggal dengan tenang, Mah. Pah." Orang tua Vania langsung berhenti membaca dan menatap ke arah layar HP. Kembali Mas kucing mengulangi perkataannya. Barulah kedua orang tua Vania menangis sejadi-jadinya. Mas kucing menjelaskan sesuai hasil observasi sementara dari dokter. Merasa gak percaya dengan apa yang dialaminya hari itu, dia langsung menghubungi teman-temannya dan keluarganya untuk memberitahu kabar kematian Vania. Semuanya juga tidak percaya, seakan semuanya mendadak. Mas kucing gak paham apa ini ada hubungannya dengan dirinya yang datang ke BMC atau enggak. Wallahu alam. Besok paginya jenazah Vania langsung diterbangkan ke Bengkulu dan dimakamkan di sana. Mas kucing, teman-temannya dan keluarganya, dia boyong semua untuk ke Bengkulu. Selepas kepergian Vania pun, dia masih suka bengong dan lebih memilih sendiri. Pertunangan yang sudah mereka rencanakan juga berantakan. Undangan yang sudah disebar juga hanyalah kenangan, dan di hari yang sama, video itu dia hapus. Padahal viewernya sampai 26 juta. Semenjak itu dia memilih sudah tidak aktif lagi dari dunia YouTube dan dia banting setir dengan membangun sebuah tongkrongan kopi di Jakarta. Sampai detik ini, dia kalau ingat kejadian itu suka nyesek-nyesek sendiri. Tapi dia sempat datang untuk terakhir kalinya ke BMC demi melakukan ritual. Tujuannya mengembalikan sosok itu kembali ke habitatnya. Yang memandu ritual itu juga orang pintar yang rumahnya di sekitar BMC. Alhamdulillahnya setelah itu dia sudah lebih legowo. Meskipun kadang masih berat, tapi dia harus ikhlas dan terus berjalan maju. Cuma sekarang dia masih sendiri. Baginya susah sekali menggantikan sosok Vania dari hatinya. Secara mereka udah pacaran hampir 5 tahun waktu itu dan hampir menggelar acara tunangan. Itulah guys, sebuah pengalaman seorang YouTuber horor yang kini sudah tidak lagi eksis di YouTube. Katanya, channelnya sekarang sudah dibeli dan dikelola sama teman kuliahnya. Sedangkan keempat temannya kayak masih aktif di dunia YouTube, tapi di channel yang berbeda. Tapi temannya tetap sama. Tapi sekarang lebih ke podcast doang. Udah kapok penelusuran dan terakhir ya di BMC itu. Terima kasih udah berbagi pengalamannya sama kita. Semoga kamu sehat selalu dan semakin sukses usahanya. Amin. Pelajaran sih, karena dimanapun pasti ada penunggunya. Kadang penunggunya itu ada yang baik, usil, bahkan ada juga yang membahayakan. Makanya, stay safe untuk semua teman-teman dimanapun berada. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.